Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari Ceria Ustadz. Saya Ina Salma Febriani akan memandu proses belajar teman-teman semua. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama Mbak Wijna Nares. Assalamualaikum Mbak Wijna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Mbak Wijna adalah salah satu pelatih pendidikan keluarga dari keluarga kita. Keluarga kita adalah organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi rangkul relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga. Saat ini ada di 290 kabupaten atau kota berbagai wilayah di Indonesia. Nah, teman-teman, di tema hari ini kita bertepatan dengan Hari Gizi dan Makanan yang jatuh pada 25 Januari. Dan kita juga akan membahas tema yang sangat penting terkait dengan peran keluarga dalam membangun kebiasaan makanan sehat dan bergizi. Sebagaimana kita tahu teman-teman, Rasulullah bersabda, sehat itu lebih baik daripada sakit. Dan salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan makan makanan yang bergizi. Namun di era modern saat ini kita menemukan bahwa anak-anak lebih menyukai makanan-makanan cepat saji yang kurang gizi. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua ya teman-teman semua. Lalu kita akan mulai di pembahasan yang pertama bersama Mbak Wijna. Mbak Wijna, biasanya kan kita sebagai orang tua ingin ya anak-anak tuh punya pola makan yang sehat, punya keteraturan waktu gitu ya Mbak Wijna ya. Lalu langkah pertama apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mulai membiasakan makanan bergizi di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentunya orang tua harus membekali diri dulu dengan pengetahuan akan nutrisi ya. Kemudian membangun rutinitas baik waktu maupun menunya. Karena rutinitas itu adalah modal disiplin. Jadi cerita sedikit nih, dulu saya saat anak-anak masih belum sekolah dasar itu saya menyediakan makan anak itu tidak 3 kali sehari, tapi 5 kali sehari. Dengan mangkok yang kecil, ukuran segenggaman tangan kita gitu aja. Jadi setiap kali mereka menghabiskan, itu mereka bangga. Dan kita kasih apresiasi ya, wah hebat habis gitu. Padahal porsinya kecil sekali. Lagi pula lambung mereka kan juga kecil. Masih terbatas ya. Dengan segitu cukup. Gitu. Ukuran lambung kan memang bisa menyesuaikan seberapa banyak yang kita isi Betul. Dan pastinya repot, lelah, ya. Tentu saja 5 kali sehari, tapi menunya itu bisa dalam satu hari hanya 2 kali menu. Misalkan dia dari pagi ke yang agak siang itu masih doyan, masih suka yang tadi. Aku suka yang tadi, jadi makan pagi, makan agak siang, makan siang sekitar jam 2, lalu makan sore, dan terakhir makan malam. Saya bikin 5 kali seperti itu. Dan ya dengan konsistensi merekanya jadi terbiasa juga ya Mbak Wijna jadi ya. terbiasa dan suka gitu ya. Jadi makan itu menjadi rutinitas yang bukan beban gitu untuk mereka. Tapi menyenangkan. Harus menyenangkan. Harus menyenangkan ya. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi membangun rutinitas, mendampingi proses perkembangan atau makannya anak-anak, dan juga tadi makan itu jangan jadi beban kata Mbak Wijna ya. Karena mereka juga butuh makan yang menyenangkan bersama orang tua gitu ya, agar makannya nggak merasa tertekan juga ya Mbak Wijna ya. Oke. Tapi tadi menariknya Mbak Wijna bilang bahwa Mbak Wijna terbiasa untuk memberikan makan dengan porsi kecil yang sehari bisa 5 kali ya, seperti jumlah waktu sholat ya Mbak Wijna ya. Betul sehari juga, 5 kali. Ya, kalau kita tahu kan mungkin biasa orang tua ini kebanyakan ya Mbak ya, makan sehari 3 kali, tapi satu porsi itu biasanya banyak gitu ya. Dan kebanyakan juga ternyata anak-anak kita tidak sama nih polanya dengan kita ya Mbak Wijna ya. Nah ini kan juga mungkin kita belajar dari banyak perspektif dari Quran dan hadis, di mana Rasulullah juga menganjurkan bahwa batasilah ya konsumsi tubuh kita ya, yang dimana sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas ya. Ini cocok sekali dengan apa yang tadi Mbak Wijna sampaikan, bahwasannya dengan memakan makanan yang bergizi, dengan orang tua yang membekali diri ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengajarkan yang baik untuk anak-anak kita ya. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Ya, kita harus menjadi teladan anak akan
pemilihan menu dan Betul. waktu serta itu tadi. Iya, 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 iya. Dan menariknya lagi kalau kita membuka ayat-ayat suci Al-Quran ya Mbak Wishna, salah satunya misalnya di surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman bahwa wahai manusia makanlah yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Itu ada sekitar 3-4 kali diulang dengan konsep halal lalu thayyib. Artinya mungkin bisa jadi bukan hanya makanan halal zatnya saja yang kita bisa konsumsi, tapi harus memikirkan ini baik gak buat tubuh kita. Mungkin itu ya Mbak Wishna ya. Pasti. Ini bagus gak nih? Ya minum-minuman kemasan ya mungkin menyegarkan. Nah itu halal, ada labelnya biasa gitu ya. Tapi apakah itu baik kalau dikonsumsi secara terus-menerus gitu Mbak Wishna ya? Di tengah gempuran makanan-makanan instan yang menimpa anak-anak zaman sekarang teman-teman ya. Lalu menurut Mbak Wishna sendiri bagaimana nih melibatkan anak-anak dalam memilih makanan-makanan yang sehat dan bergizi? Tentunya kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak ya. Oke. Jadi ada yang namanya tugas perkembangan itu pada usia tertentu anak sudah harus bisa apa seperti itu. Lalu pada usia yang sudah cocok kita bisa melibatkan anak untuk berbelanja bahan makanannya. Misalkan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mereka melihat warna-warni sayur dan memilih. Misalkan ada yang menarik sekali warnanya kemudian mereka ambil. Ibu ini apa gitu? Oh itu sepertinya enak, kita coba masak yuk. Saya begitu, jadi dia pun berperan dalam memilih bahan itu tadi. Karena orang tua kan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan yang bergizi dan sehat gitu. Tapi kemudian anak-anak memilih yang sesuai untuk yang mereka suka tentunya. Gitu ya. Mungkin dari bentuknya biasanya Mbak Wishna ya, anak-anaknya, betul, warnanya. iya. Oke ya. Jadi di cerita Mbak Wishna tadi terkait dengan melibatkan anak-anak ya, bisa jadi ini jadi insight baru ya teman-teman di rumah. Kita bisa melibatkan anak-anak untuk bisa memilih menu, mengajak ke pasar ya. Ada sedikit cerita nih. Kan saya kebetulan tidak dibiasakan untuk makan daging merah karena ibu saya tidak suka. Nah, saya tidak ingin anak-anak saya tidak doyan gitu. Jadi waktu anak saya laki-laki yang kecil sudah bisa membaca kelas 1 SD sepertinya waktu itu, kita di suatu rumah makan, kemudian saya kasih menu dia, lalu dia membaca nasi goreng kambing. Saya diam, saya dengan suami diam. Biarkan dia memesan nasi goreng kambing yang untuk saya nggak banget gitu sebenarnya. Tapi kemudian dia makan habis ya. Alhamdulillah, berarti dia bisa. Tidak harus seperti yang apa orang tua tidak doyan, anak juga jadi tidak doyan gitu. Tapi kita bisa mengakali ya. Asal selama itu sehat untuk sehat mereka. Dan baik. Betul. Jadi jangan juga kehilangan cara ya. Prinsip keluarga kita cari cara. Cari cara terus sepanjang masa. Betul. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Nah kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan konsep halal dan thayyib tadi ya Mbak Wishna ya, kita melihat bahwa tantangan orang tua zaman sekarang ini kan bukan hanya urusan penggunaan gadget gitu ya, tapi juga bagaimana orang tua sadar sepenuh hati untuk mau belajar dan mengajarkan anak-anak memperkenalkan ya makanan sehat dan bergizi. Dan oleh karena itu ada nggak cara yang paling mudah Mbak Wishna untuk teman-teman di rumah juga nih agar kita sebagai orang tua ini bisa ngerem nih ya dengan tidak memberikan makanan junk food, tapi orang tua juga nggak tahan Mbak Wishna, gimana tuh? Paling berat ya sepertinya ya, karena gempuran pengaruh dari luar itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kita kalau saya dibekali dari rumah tadi, dilibatkan dalam memilih bahan-bahan yang sehat, lalu menyiapkan bahan-bahan itu. Biasanya saya di akhir pekan, anak-anak ikut memotong-motong, lalu mengupas bawang, menggiling bawang dalam hari kerja berikutnya. Jadi kita tinggal serang-sereng, masaknya tinggal serang-sereng cepat. Iya, betul begitu. Kemudian menawarkan alternatif yang untuk kita kenalkan lebih sehat untuk mereka. Kalau junk food itu dan fast food kan banyak kan goreng ya, digoreng. Nah, saya membuat ini yang segurih itu tapi sayur. Misalnya brokoli digoreng tepung, terong dipotong tipis digoreng tepung. Bisa menjadi lauk tadi sudah. Dengan nasi di mangkok kecil, lauknya hanya terong goreng tepung, dapat sayurnya sudah.
Jadi Oke, bisa oke, oke, oke. dialihkan alternatif dari memilih Makanan makanan cepat tadi. saji atau yang Iya. junk food tadi. Artinya mencari cara lagi ya, Cari cara lagi, harus agar kreatif. tidak harus memenuhi keinginan anak gitu ya. Saat Betul, mereka, ibu mau gorengan gitu ya, atau ibu betul. mau cakwe, mau kue apa gitu ya. Ya, Artinya orang tua sesekali juga saja mungkin ya seperti boleh, itu. boleh. Tapi pada akhirnya orang tua lah yang bertugas dan bertanggung jawab ya Mbak ya, Betul. untuk bisa mengarahkan anak-anaknya. Sangat iya. Luar biasa. Lalu kalau di rumah sendiri Mbak Bisma boleh sharing, karena udah besar ya mungkin anak-anak ya Mbak ya di rumah. Alhamdulillah sudah besar-besar, saya sudah melalui itu semua yang Sudah melalui proses fase makan 5 kali memberi tadi. makan harus rajin gitu tadi, sekian 3 jam 4 jam makan lagi. Karena mereka juga kalau misalkan diberikan dalam porsi banyak, kemudian makannya dalam jangka waktu yang lama kan menjadi dingin makanannya ya. Ya. Itu pasti kita pun tidak mau. Kenapa kita tidak mau? Anak mesti mau, mesti habis gitu. Lebih dari 15 menit makanan sudah dingin, kan sudah tidak enak dingin. jadinya. Betul, betul, Karena itu saya kasih porsi kecil, masih agak lapar biarin. Nanti berapa jam lagi baru makan lagi. Oke, 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 oke ya. Artinya bahwa tidak memaksakan anak juga harus menghabiskan dengan porsi yang besar Iya, ya di pasti satu waktu. begitu. Karena boleh jadi pola mereka dengan kita dulu beda ya Mbak Wisna. Ya, ya mereka itu tadi kan masih belajar ya pastinya. Anak-anak tuh yang anak pasti drama gitu. Yang harus bisa mengelola kita yang sudah lebih dewasa, yang sudah bisa memanage Betul, emosi kita. Makanya kalau mereka masih belajar. masih belajar, betul. Jangan sampai kalau anak udah mau makan, orang tuanya drama juga. Mbak Wisna. Nah, itu gimana Mbak Wisna mengelola itu mood kita agar oke, kenapa nih anak nggak mau makan? Kita kan Tarik kadang nafas pastinya sih. tarik nafas ya Tarik Mbak ya. nafas. Tarik nafas teman-teman. Terus apa lagi Mbak yang Kalau bisa kita saya, lakukan? tiap orang kebutuhannya berbeda ya. Betul. Kalau saya kebetulan suka meregang-regangkan tubuh, seperti senam begitu, seperti yoga gitu. Jadi kalau sudah emosi agak di ujung kepala, anak-anak, ibu senam dulu ya. Gitu. Mbak bisa tahu ya ketika ada alarm tubuh gitu ya, yang iya, kira-kira itu saya belajar juga sih itu, karena rangkul lah. Jadi saya belajar mendeteksi alarm tubuh tadi itu. betul sekali, luar biasa, menarik sekali teman-teman. Rasanya nggak terasa ya waktu kita udah mau berakhir Mbak Wisna. Tapi yang bisa kami highlight dari pertemuan kita ngobrol bareng kita siang hari ini adalah yang pertama, bangun koneksi antara orang tua, bonding yang sehat dan orang tua dan anak agar bisa lebih mudah menanamkan tadi ya Mbak ya, makanan-makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak. Kemudian orang tua perlu belajar ya, berdayakan diri dulu, dan pada akhirnya anak-anak juga melihat role model yang terbaik dari kedua orang tuanya. Nah teman-teman, terima kasih sudah hadir di ruang tengah persembahan dari Cari Ustadz.id. Cari Ustadz.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat sampai kajian di kantor. Dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar dari berbagai topik, dari berbagai sumber. Dan di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama saja, tapi juga para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di ruang tengah. Kita akan ngobrolin hal dan topik yang gak kalah seru dari hari ini. Saya Ina Salam Febriani, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.